Mereka semua patriotik saat Olimpiade atau Piala Dunia, tetapi tidak di waktu-waktu yang lainnya. Ketika musuh bersama muncul, mereka akan bersatu dan berjuang bersama. Tetapi ketika tidak ada ancaman, maka mereka akan melanjutkan hidup mereka di wilayah masing-masing. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Uti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang ke-12 dan yang ke-13. Tema kita adalah penyembahan unik kepada Allah yang unik di tempat yang unik. Allah telah menanamkan dalam diri manusia kebutuhan dan keinginan untuk beribadah. Bahkan jika Anda bepergian ke pelosok bumi terjauh sekalipun, Anda akan menemukan orang-orang menyembah, bahkan jika itu dewa yang lain. Terkadang, bahkan ada banyak dewa yang mengakui keberadaan yang lebih tinggi dan agung. Kita semua adalah penyembah. Tetapi apakah kita menyembah dengan cara yang benar? Ikutilah terus kami dan temukan jawabannya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita masih bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di kitab Ulangan. Dan saat ini kita sampai di Ulangan 12 dan 13. Ya, silakan membuka Alkitab saudara. Ulangan 12 dan 13, saya akan membaca dari ayat yang kedua. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mazbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Saudara, kita pernah membahas ya terkait dengan sikap yang radikal ketika berhadapan dengan penyembahan berhala, dan terdapat tentunya berbagai tempat yang dianggap suci untuk menyembah kepada ilah-ilah yang palsu. Nah, altar-altar ini selalu dikaitkan dengan karakteristik alam. Misalnya bicara mengenai pegunungan, tebing, kemudian mereka selalu mengkaitkannya ini dengan bagaimana ada awan, asal hujan, kemudian pohon-pohon yang besar itu memberikan keteduhan, dan itu dianggap sebagai unsur kesuburan di dunia. Dan itu mereka melihat sebagai pemberian dari ilah-ilah mereka. Dan perintah Tuhan jelas ya, kalau kita baca tadi, musnahkanlah seluruh tempat ini. Jadi ini penting dalam konteks umat saat itu. Ini menjadi perhatian yang sangat besar, saudara, ketika bicara mengenai ibadah yang tepat, ibadah yang unik, di mana satu-satunya Allah, hanya Dia yang harus disembah. Dan kita akan melihat sekarang di ayat yang keempat. Jangan kamu perbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing domamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan
Allahmu. Luar biasa, saudara. Mereka bisa makan, mereka bisa menikmati segala sesuatu karena itu berkat daripada Tuhan. Dan ini diingatkan, menyembah Tuhan adalah sesuatu yang dilakukan di kemah suci. Kemah suci adalah tempat Tuhan tinggal saat Israel, saudara, melakukan perjalanan ketika mereka melintasi padang gurun menuju tanah Kanaan. Nah, di Kanaan ya, ketika mereka tiba di tanah itu, ibadah itu perlu ada pusatnya. Mungkin pertanyaannya, apakah sentralisasi itu penting? Ya, ini penting bagi umat agar mereka tidak mengejar tempat-tempat suci yang lainnya yang di luar mereka, yang saat itu juga menjadi peninggalan dari orang Kanaan. Mereka tidak boleh mencampur adukkannya. Mungkin bisa terjadi yang namanya sinkritisme agama di sini. Ya, ini diperlukan ada pusat, tempat di mana mereka harus menyembah Tuhan di sana. Jadi ini mungkin merujuk ya kemah suci yang ditempatkan di Shilo, sebuah tempat ibadah utama. Nah, ada pendapat lain itu memberikan penekanan dalam kitab Ulangan, itu menyiratkan ada sebuah teks yang disusun pada periode yang jauh lebih kemudian ya. Namun fokus utama di sini justru tempat ini menjadi pusat yang menyatukan umat ketika mereka ibadah. Ya, kita tahu bahwa Israel baru saja keluar dari situasi keberagaman suku, sehingga mereka belum memiliki persatuan yang kuat sebagai sebuah bangsa. Dan umat perlu bersatu ya, menjadi satu bangsa. Jadi mereka bersama-sama menuju yang disebut dengan negara kesatuan. Ya, seperti itu kira-kira ya. Mereka harus menyembah satu Tuhan di satu tempat yang terpusat, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, tema ini sangat penting karena nanti kita akan melihat sentralisasi semuanya ada di Yerusalem. Kalau kita membaca sejarah Israel, ada bait suci yang dibangun, kemudian bait suci ini tentu menggantikan kemah suci. Nah, kita akan melihat kesulitan yang terlibat dalam proses penyatuan suku-suku ini pada masa pemerintahan Saul, kemudian juga Daud. Dan tentunya ini bagaimana mereka yang berbeda-beda suku ini sekalian satu bangsa begitu. Tapi mereka berbeda-beda suku ini disatukan juga. Dan kita lihat ada satu kesatuan yang luar biasa ini bertahan sampai pemerintahan Salomo. Kemudian kita lihat umat mulai terbagi dua kelompok. Kalau kita perhatikan pada masa Raja Rehabiam, kemudian juga Yerobeam. Dan kita tahu saudara, sentralitas ini kemudian terancam. Tentunya juga berkaitan dengan ibadah. Ya, ini sebabnya mengapa ada kekhawatiran besar bahwa umat menyembah satu-satunya Allah yang benar, ibadah yang sejati di satu tempat yang menyatukan segala-galanya. Ini ada kekhawatiran juga, wah ini bisa nggak akan terus menyatu. Tapi kan ketika mereka bersatu, mereka juga pada akhirnya bisa saja menjadi terpecah-pecah ketika ada godaan-godaan dari sistem pemujaan dari suku-suku yang lainnya yang bisa kita lihat. Nah, karena itu kalau kita perhatikan sekarang di pasal yang ke-13, ini menyajikan sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Ada ancaman terkait dengan sentralisasi ibadah yang kalau kita melihatnya di bagian selanjutnya, di pasal 13, silakan buka Ulangan pasal 13, apabila di tengah-tengah muncul ya. Saya ulang lagi ya, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti.
Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara, kita perhatikan ya, mulai ada semacam warning ya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Karena apa? Ketika itu berkaitan dengan pengajaran sesat, umat harus bersikap keras dan radikal. Bahkan kalau ada nabi itu dikatakan mengajak mereka ke jalan yang sesat, ya orang itu dihukum mati. Nah, coba perhatikan sekarang di ayat yang ke-6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Ya, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Saudara, tadi nabi, sekarang ini ya kerabat dekat begitu ya, keluarga mungkin, kakak, ayah, ibu, anak, siapa saja. Ini yang kira-kira mau mengalihkan kita, ya ini juga harus dihukum. Ya ini kan sesuatu yang mungkin gampang-gampang susah ya, tetapi pada saat itu memang inilah caranya. Bagaimana mereka harus sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan. Tidak mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat yang menarik mereka keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Tentunya kita bingung. Apakah ini boleh seperti itu? Pada masa itu memang ada hukum seperti itu. Dan tentunya kalau kita pikir sekarang ini mungkin menjadi bingung. Ya karena sekarang ini kan kita ada namanya hak asasi manusia, kita juga harus hati-hati bertindak. Tetapi pada konteks masa itu dan tempat yang memang sejarah yang berbicara saat itu, memang seperti itu. Jadi mereka harus benar-benar bersikap tegas terkait dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Nah, sekarang pada masa sekarang memang bisa saja sinkretisme itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mengaku, kita yakin kepada Kristus, tetapi pada saat yang sama kita juga mengakui ada kekuatan lain di luar Kristus yang bisa mempengaruhi kita. Dan ini kan sinkretisme. Dan bisa juga terjadi semacam kita menukarkan bahwa kita lebih condong kepada A, bukan kepada Kristus. Dan ini tentunya menjadi persoalan bagi kita sebagai umat Kristen saat ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mengapa kitab suci itu dengan sangat jelas memberikan penekanan. Umat Israel itu umat yang memang perjanjian. Tuhan Allah memberkati kamu, ya, membawa kamu keluar dari Mesir, membawa kamu ke negeri ini. Dia memberkati kamu, menggenapi janjinya, ya, membuat bangsa ini bertumbuh makmur, dan bisa saja mereka akan hancur karena mereka terpengaruh oleh terpengaruh oleh sistem penyembahan yang dilakukan oleh bangsa di Kanaan. Dan ini bisa terjadi kapan saja, saudara. Nah, itu sebabnya perlu yang namanya yang tadi saya katakan di awal, sentralisasi keagamaan. Agar mereka ini jangan sampai kehilangan sesuatu yang
membahayakan mereka ketika mereka menyembah kepada ilah-ilah yang sebenarnya Tuhan sudah larang itu. Jadi ini merupakan suatu peringatan yang sangat serius bagi umat saat itu. Kita harus ingat saudara, hanya ada satu Tuhan. Dan dia harus disembah sesuai dengan perintahnya. Nah, saat ini saudara, dalam perjanjian baru, tidak lagi diperlukan satu tempat ibadah tertentu menjadi pusat. Tetapi ibadah harus dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada kita dalam firman-Nya. Semoga pembahasan ini saudara sungguh-sungguh memberkati kita, agar kita mengedepankan bagaimana jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita menjadi melenceng dari apa yang Tuhan harapkan ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Dia. Dialah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, tidak ada yang lain. Baik, kita akan sampai kepada sesi tanya-jawab. Ulangan pasal yang ke-12 dan yang ke-13 inilah bahasan kita, dan tema kita adalah penyembahan yang unik kepada Tuhan yang unik di tempat yang unik. Pak Yohanes, di mana tempat yang tepat untuk beribadah? Di mana umat Allah seharusnya untuk menyembahnya? Ya, ini pertanyaan yang belum kita temukan jawabannya secara pasti ya, tetapi saya bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi ya. Beberapa ahli sejalan dengan sebagian besar tradisi kekristenan percaya bahwa fokus utama dalam kitab Ulangan ini adalah periode waktu tertentu, ya, momentum tertentu dalam sejarah. Misalnya kita melihat dalam kitab Yosua dari pasal 16 dan seterusnya bahwa tempat yang disebut dengan Silo, ya tadi sudah saya jelaskan, itu menjadi tempat utama umat pada masa itu sebelum munculnya kerajaan. Nah, dugaan lain ada kota Gibeon. Ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk beribadah sebagai tempat ibadah utama. Dan beberapa ahli percaya bahwa kitab Ulangan mencerminkan versi yang lebih baru dari tempat ini. Atau bahwa kitab ini bersifat nubuat, kira-kira seperti itu ya, yang mencangkup apa yang ditulis kemudian sebagai referensi Yerusalem. Nah, untuk tempat ibadah itu sendiri, kita nggak memiliki jawaban yang tepat di antara apa yang kita bahas tadi ya, dengan mempertimbangkan dengan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Tetapi yang penting adalah ada tempat ibadah yang tersentral, itu dapat mereka memerangi yang namanya paganisme. Ada orang yang berpikir terlalu jauh, ya, menganggap ini ada kaitannya dengan masa Yosia selama masa pemulihan di abad ke-7. Tetapi kita harus ingat ya, sebagian besar para ahli menganggap ini agak jauh ya dari alur waktu yang sebenarnya. Jadi, pentingnya tempat ibadah seperti ini, tempat untuk berkumpul, apakah ada tujuan lain? Bukankah tempat ini hanya dimaksudkan untuk beribadah, Pak Yohanes? Ya benar sih. Jadi bangsa Israel ini kan masih dalam tahap pembentukan sebuah bangsa, baru mulai begitu ya. Karena itu kita melihat bahwa bangsa ini kan juga hidup dalam kelompok suku. Dan suku-suku ini tidak memiliki persatuan yang cukup. Jadi mereka kan ada beberapa suku ya, 12 suku. Dan mereka harus disatukan. Dalam bentuk apa? Ya tempat ibadah. Karena mereka juga mengalami yang namanya berbagai pengaruh dari orang Kanaan dan sekitarnya. Ini bisa menarik mereka sehingga mereka tidak kuat. Makanya perlu yang namanya sentralisasi agama. Dan tentunya lama-lama ya menjadi politik juga ya. Karena mereka akhirnya menilai kebangsaannya sangat kuat. Dan mereka kuat ya secara bangsa. Dan akhirnya mereka juga bersatu ketika ada ancaman yang ada. Jadi ini semacam pembentukan dari awal bangsa itu, jadi mereka harus disatukan. Jadi mereka yang tadinya merasa sendiri begitu ya, sekarang dikuatkan dalam kesatuan. Dan caranya apa? Ya dengan cara bagaimana yang urusan dengan ibadah itu ada pusatnya. Sehingga mereka fokus kuat ketika ada musuh yang muncul dan mereka bersatu. Jadi ini yang kita lihat di sini. Ada juga kelemahannya ya. Ini masalah di balik persatuan agama, di mana Tuhan menginginkan agar namanya disebutkan di sana.
Dan mereka menjadi semacam merendahkan juga yang lainnya, menganggap yang lainnya itu ya nggak ada apa-apanya. Karena mereka merasa, wah saya ini kan kuat dari sisi persatuan, saya ini kuat dari sisi bagaimana kita memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Yang pada masa itu, memang ini kan seperti yang saya katakan tadi, mereka baru mulai ya. Jadi mereka baru mulai dan mereka harus semacam ada tempat yang mengumpulkan mereka. Kira-kira seperti itu Pak Ati. Jadi tempat ini merupakan simbol persatuan rakyat. Ya, mungkin bisa dikatakan menjadi persatuan nasional ya, yang melibatkan juga persatuan agama dan kemenangan atas paganisme Kanaan pada masa itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Haruskah kita mencari satu tempat ibadah yang memiliki tempat ibadah sentral, atau apakah ini semua terlalu spiritual dan tidak ada hubungannya dengan dunia fisik dan material? Nah, bisakah kita memisahkannya? Ya, ini pertanyaannya sangat penting karena kita akan menemukan perlunya berdialog dengan teologi dalam perjanjian baru di sini ya, karena ini semacam peningkatan dari sebelumnya. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan apa yang terjadi di perjanjian lama. Namun saat ini ada beberapa agama yang memiliki tempat yang khusus begitu ya. Ada beberapa orang bahkan menganggap tempat-tempat ini sebagai situs bersejarah yang berfungsi sebagai pengingat, dan beberapa memahami ada semacam tempat utama, tempat ibadah yang bersifat sentral. Nah, dalam perjanjian baru, meskipun sepenuhnya dapat diterima dan masuk akal untuk membangun gereja sebagai sebuah tempat ibadah, perjanjian baru tetap menekankan gagasan bahwa yang benar-benar penting bukanlah tempat fisiknya. Bahwa tempat itu tidak sepenting yang dibayangkan orang. Ya, jadi Yesus mengajarkan kita bahwa penyembahan sejati adalah sesuatu yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Kan kira-kira seperti itu. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh perempuan Samaria kalau kita baca di Yohanes pasal 4. Ia ingin tahu membandingkan mana sih ibadah, ada tempat ibadah yang utama. Ya, dijawab dengan jelas. Lihatlah ya, Allah ingin kamu menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dengan tulus ikhlas. Dan Petrus kemudian dalam surat-suratnya itu berbicara tentang kita sebagai batu-batu hidup dari bait suci yang baru. Jadi mengapa bait suci itu penting? Karena Allah berdiam di dalamnya dan namanya ada di sana, dan ia berbicara melalui tempat ini. Nah, sekarang bersama Kristus, beritanya bahwa Allah kini berdiam di dalam kita. Ini kan luar biasa. Saya bait Allah. Karena itu lebih penting untuk apa? Kita menyembah Allah dengan tulus, dengan cara yang benar, ada kebenaran, keadilan yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, daripada kita memikirkan tempat. Tempat itu penting, tapi jangan sampai kita kehilangan makna bagaimana kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Wah, tempat ini pasti sangat indah untuk mempertemukan kembali orang-orang yang menyembah Tuhan. Tapi kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 agak menakutkan. Ibadah macam apa yang melibatkan persembahan dan pembakaran anak-anak dalam ritualnya? Ini benar-benar menakutkan. Dan sepertinya ini bukan hanya masa lalu, begitu Pak Yohanes? Ya, ini kalau kita perhatikan memang sangat-sangat mengerikan ya. Ya, kita harus melihatnya dengan detail ya. Mengapa ya? Karena seringkali orang membaca Alkitab itu di luar konteks. Lalu mereka membuat evaluasi yang begitu cepat dan tidak sesuai dengan teks yang dibaca. Ini saya pernah melihat satu frase yang berbunyi seperti ini. Oh, Holocaust itu bukan Holocaust Yahudi, melainkan Holocaust Kanaan. Ya, mengapa bangsa Kanaan dihancurkan dengan begitu kejam? Ini pertanyaannya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa bangsa-bangsa ini itu mempersembahkan korban manusia, bahkan anak-anak sebagai korban. Ini kan mengerikan. Kitab suci bahkan memberitahu kita bahwa situasinya begitu mengerikan, sehingga mereka membakar anak-anak mereka sendiri dalam api korban kepada Tuhan yang mereka sembah. Ya, ini terjadi kalau kita perhatikan ada yang namanya Moloks yang terkenal di daerah Venesia. Nah, beberapa ayat Alkitab bahkan Mazmur 106 itu mencela kejahatan umat, dan dari ayat 37 dan seterusnya misalnya disebutkan bahwa bangsa Israel sendiri mencapai tingkat ini. Bayangkan, orang-orang yang mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yang mengenal kebenarannya, yang mendengar dengan bagaimana Tuhan membelah laut merah,
masih berani saudara melemparkan anak-anak mereka sendiri, bayi-bayi mungil yang menangis dan menyusu, ke dalam api. Karena mereka bilang diperintahkan oleh yang mereka sembah katanya. Ini kan sesuatu yang boleh kita katakan nggak benar begitu Pak Oti? Ya, tindakan yang benar-benar jahat. Tepat sekali ya, benar-benar jahat. Jadi ketika Tuhan mendatangkan penghakimannya, dia menggunakan Israel untuk tujuan ini. Dan tentu saja kita akan selalu terkejut dengan kekerasan yang terjadi dan itu memang menyedihkan. Namun di saat yang sama, kita dapat memahami alasan mengapa Allah begitu murka terhadap kejahatan dan kebejatan bangsa ini. Jadi bangsa Kanaan. Makanya dia memakai Israel untuk memusnahkan mereka. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Bagaimana dengan bagian akhir untuk kita dapat belajar dari bagian ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari pasal 12 dan 13. Ini bicara mengenai penyembahan yang unik kepada Allah, yang unik di tempat yang unik. Berbicara tentang penyembahan, setelah kita melihat semangat Allah agar umatnya tidak tersesat dalam menyembah ilah-ilah bangsa Kanaan, apa yang dapat kita simpulkan dari semua yang kita pelajari dan prinsip-prinsip apa yang bisa kita lakukan, saudara? Pertanyaannya, apa prioritas Anda saat ini? Apa yang sepadan dengan waktu Anda dan bagaimana Anda melakukan hal-hal yang sepadan ini? Ya, segala sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup perlu dilakukan dengan dedikasi. Dan untuk itulah kita mengerahkan seluruh kekuatan kita. Demikian juga ibadah harus tulus. Saat ini Tuhan tidak menuntut tempat, Tuhan tidak menuntut kita untuk mengikuti ritualisme belaka. Yang benar-benar penting bagi Tuhan adalah apa? Ketulusan, kejujuran, dan ketulusan sejati kita untuk menyembah Dia. Kita harus menyadari apa yang Allah telah kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Jangan pernah saudara kita melupakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan kejujuran dan ketulusan. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.